Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkiatul Hasanah dengan NIM 234010026. Di sini saya akan menjelaskan tentang termokimia. Termokimia merupakan suatu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor dalam suatu reaksi kimia, baik itu suatu reaksi yang menyerap ataupun yang dilepaskan. Terdapat beberapa istilah dalam reaksi termokimia ini. Yang pertama, sistem. Sistem merupakan segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian oleh para pengamat. Terdapat 3 macam bentuk sistem. Yang pertama ada sistem terbuka. Sistem terbuka merupakan sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang bisa mengalami pertukaran energi dengan lingkungan tetapi tidak dengan pertukaran materi. Yang ketiga, sistem terisolasi merupakan sistem yang tidak mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Kemudian yang kedua terdapat lingkungan. Lingkungan merupakan keadaan atau proses yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Yang ketiga ada batas. Batas merupakan pemisah antara sistem dan lingkungan. Dalam termokimia, reaksi kimianya itu dapat terbagi menjadi 2, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan energi, sehingga temperatur pada lingkungan menjadi turun. Contohnya pembakaran. Temperatur pada lingkungannya menjadi naik. Contohnya pembakaran. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi endoterm. Merupakan reaksi yang sistemnya menerima energi, sehingga suhu atau temperatur di lingkungannya menjadi turun. Contohnya adalah pembekuan. Selanjutnya, perubahan entalpi reaksi merupakan perubahan pada tingkat energi yang dapat kita rumuskan dengan delta H sama dengan H2 min H1. Dengan H2 merupakan produk dan H1 merupakan reaktan. Selanjutnya, perbedaan eksoterm dan endoterm. Pada eksoterm, energi dibebaskan atau dilepaskan oleh sistem, sehingga H2 lebih kecil daripada H1. Pada reaksi endoterm, energi diserap atau diterima oleh sistem, sehingga H2 lebih besar daripada H1. Suhu lingkungan pada eksoterm naik atau panas, sehingga T akhir lebih besar daripada T awal. Sebaliknya, pada endoterm, suhunya pada lingkungan menjadi turun ataupun dingin, sehingga T akhir lebih kecil daripada T awal. Selanjutnya, untuk delta H reaksi atau perubahan entalpi reaksi pada eksoterm menjadi negatif, pada endoterm menjadi positif. Selanjutnya terdapat diagram tingkat energi, merupakan nilai perubahan pada entalpi reaksi. Pada sebelah atas merupakan diagram tingkat energi pada reaksi eksoterm, sedangkan pada bawah merupakan diagram tingkat energi reaksi. Selanjutnya, perubahan entalpi reaksi merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk membentuk atau mengurai suatu zat dalam reaksi. Persamaan reaksi termokimia merupakan persamaan reaksi yang dilengkapi dengan jumlah energi. Perubahan entalpi yang digunakan dalam reaksi. 1 mol air dibentuk dari hidrogen dan oksigen dan membebaskan energi sebesar 281 kJ. Selanjutnya terdapat entalpi standar. Entalpi standar atau molar merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada suhu 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm pada 1 mol suatu zat dan dilambangkan dengan delta H. Macam-macam entalpi standar. Terdapat 8 macam entalpi standar. Yang pertama, entalpi pembentukan standar. Energi yang dilepas atau diterima untuk membentuk 1 mol zat dari unsur pembentuknya.
Nilai-nilai entalpi pembentukan standar ada 3. Yang pertama, bernilai positif, artinya menerima energi. Yang kedua, bernilai negatif, artinya melepas energi. Yang ketiga, bernilai nol. Artinya, untuk unsur tersebut sudah terdapat di alam semesta secara alami. Di sini terdapat monoatomik dan poliatomik. Yang kedua, entalpi penguraian standar merupakan energi yang dilepas atau diterima untuk mengurai satu mol zat dari unsur pembentuknya. Pada reaksi penguraian, reaktan ditulis di kanan dan produk ditulis di kiri. Yang ketiga, entalpi pembakaran standar merupakan jumlah energi yang dilepaskan untuk membakar satu mol zat. Ciri-ciri utama reaksi pembakaran, yang pertama merupakan reaksi eksoterm. Yang kedua, melibatkan oksigen atau O2 dalam reaksinya. Yang ketiga, karbon dibakar menjadi CO2, hidrogen menjadi H2O, nitrogen menjadi NO2. Yang ketiga, entalpi atomisasi standar merupakan energi yang digunakan untuk membentuk satu mol atom unsur pada keadaan standar. Contohnya, reaksi endoterm. Selanjutnya, entalpi netralisasi standar merupakan energi yang dihasilkan dari reaksi asam basa sehingga menghasilkan satu mol air pada keadaan standar yang merupakan reaksi eksoterm. Selanjutnya, entalpi peleburan standar merupakan energi yang digunakan untuk meleburkan satu mol zat padat menjadi zat cair pada titik lebur pada tekanan standar. Selanjutnya, entalpi penguapan standar merupakan energi yang digunakan untuk menguapkan satu mol zat cair menjadi gas pada titik uapnya pada keadaan standar. Yang terakhir, entalpi penyubliman standar merupakan energi yang dibutuhkan untuk menyublimkan satu mol zat padat menjadi zat gas pada keadaan standar, merupakan reaksi endoterm. Untuk menentukan reaksi termokimia, yang pertama dapat digunakan reaksi kalorimetri. Kalorimetri merupakan cara penentuan energi kalor dengan kalorimeter. Kalorimeter merupakan sistem terisolasi, sehingga semua energi yang dibutuhkan atau dibebaskan tetap berada dalam kalorimeter. Rumus kalor reaksi, yaitu Q sama dengan M dikali C1 dikali delta T ditambah C2 dikali delta T. Dapat pula digunakan rumus delta H sama dengan min Q reaksi per jumlah. Yang kedua, terdapat hukum Hess. Suatu reaksi dasar terjadi melalui beberapa tahap reaksi, dan bagaimanapun tahap atau jalan yang ditempuh tidak akan mempengaruhi entalpi. Perubahan entalpi reaksi. Perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, bukan tahap yang Perubahan entalpi reaksi merupakan penjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahap. Dari konsep hukum Hess ini, energi kalor suatu reaksi berarti juga dapat ditentukan dari data entalpi pembentukan reaktan dan produknya. Dalam reaksi, zat reaktan terurai terlebih dahulu menjadi bentuk dasar, lalu bereaksi kembali membentuk zat produk. Berikut merupakan bentuk reaksi umum pada hukum Hess. Dari reaksi ini dapat dirumuskan dengan delta H sama dengan delta H produk dikurangi delta H reaktan. Selanjutnya, energi ikatan rata merupakan energi rata-rata yang dibutuhkan untuk memutuskan satu ikatan kovalen tertentu. Reaksi ini berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama, pemutusan ikatan reaktan, dan kedua, pembentukan ikatan. Berikut merupakan bentuk reaksi umum ikatan rata. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah 100.